tolong tangkap dan penjarakan orang ini. Ya, ini sungguh-sungguh keterlaluan menghina Presiden Joko Widodo. Ya, ucapannya sungguh-sungguh sangat menyakitkan bagi para pendukung Joko Widodo. Tolong Pak Polisi tangkap orang ini. Aduh, kurang ajar sekali. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Ini artinya adalah Jokowi bukan hanya gagal dalam mimpi Indonesia, tapi juga kemudian berkhianat pada konstitusi. Tahun sekarang langsung 95 tahun dan dapat diperpanjang. Ini adalah sebuah penjajahan yang diberikan oleh Jokowi kepada para oligarki. Yang kedua adalah kawan-kawan, ternyata Jokowi di sana kemudian kembali memberikan karpet merah bagi TKA. Di pasal 22 ada 3 item terkait TKA. Yang pertama adalah di pasal 22 tersebut ya. Di KAIN itu bahwasanya setiap pengusaha di KAIN itu para TKA-nya dibebaskan uang kontribusi sebesar 100 US dollar. Katanya kita lagi nggak punya duit, tapi kok ini dibebaskan? Ya, ini karpet merah. Yang kedua adalah RP TKA, ya, rencana penggunaan TKA yang tadinya hanya untuk 5 tahun diperpanjang 10 tahun. Ini mau ngapain lama banget? Jangan-jangan nanti ada eksodus besar-besaran, tiba-tiba mereka menjadi warga negara sana. Yang ketiga juga perlindungan terhadap TKI, tenaga kerja lokal Indonesia ini makin nggak jelas. Sebelumnya Jokowi melalui PP 34 yang merupakan turunan dari Omnibus Law dan juga PP 1635 sudah melakukan sebuah kejahatan konstitusi yang luar biasa. Yang pertama adalah menghapuskan kewajiban bagi TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Menghilangkan kemudian rasio 1:10. Kalau TKA masuk 1 harusnya diikuti oleh 10 tenaga kerja lokal. Yang ketiga adalah harusnya TKA yang masuk itu adalah orang yang skill, punya pengalaman di bidangnya 5 tahun pendidikan dan juga dia punya skill lah gitu kan. Bukan yang kaleng-kaleng. Nah, ini artinya adalah bahwasannya hak konstitusi kami yang diatur dalam pasal 27 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak, berhak mendapat pekerjaan yang layak ini, hari ini kami tidak menerimanya. Buktinya kebijakan TK tadi, faktanya adalah sampai hari ini pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN, pengangguran di Jakarta naik 1000%, pengangguran di Bangka Belitung 4000%. Ini artinya adalah Jokowi bukan hanya gagal dalam mimpi Indonesia, tapi juga kemudian berkhianat pada konstitusi. Ya, orator-orator ini sungguh terlaluan sekali dalam sepenuhnya menghina Presiden Joko Widodo. Ya, Presiden Joko Widodo adalah bajingan dan sebagainya. Ini penghinaan yang sungguh luar biasa. Seharusnya tangkap orang seperti ini semuanya ya. Sampaikan oleh Jokowi, cintailah produk dalam negeri, itu adalah omong kosong, tai anjing. Kalau kita tidak krisis kedaulatan, Presiden Joko Widodo 2 periode sudah mempunyai program yang bagus. Dia dari Solo ke Jakarta ini naik SMK, kawan-kawan. Naik mobil karya anak SMK. Kalau kita tidak krisis kedaulatan, itu bisa diperuk sampai dengan hari ini. Faktanya apa? Mobil listrik SMK ditenggelamkan, guling masuk ke Indonesia. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Jokowi, cintailah produk dalam negeri, itu adalah omong kosong, tai anjing. Tai anjing ya. Mata kawan-kawan. Kalau kita tidak mengalami krisis kedaulatan, itu semua tidak akan pernah terjadi. Dan Permendak sebagai puncak importir asing masuk ke sini tidak akan pernah terjadi, kawan-kawan.
Karena apa? Karena pemerintah yang raya, pemerintah yang berdaulat semaksimal mungkin harus melindungi kedaulatan dan kepentingan warga negaranya. Kawan-kawan tahu nggak kenapa Amerika bertahan bisa perang di Timur Tengah? Itu untuk kepentingan nasionalnya. Kenapa Cina menghajar semua negara-negara berkembang? Itu untuk kepentingan warga negaranya. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia begitu mudah memberikan kebijakan-kebijakan kepada asing? Untuk siapa? Kalau warga negaranya tidak pernah dilindungi, kawan-kawan. Ya, otaknya sih tidak sampai untuk memikirkan negara. Ya, investor asing tentu adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tentu saja dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Ya, otak Anda kan ya tidak sampai lah. Makanya ya begitulah, anak-anak Abah sudah mulai kuar-kuar gitu ya. Pak Jokowi, saya tuh nggak pernah pilih Pak Jokowi sejak Anda itu gitu ya? jadi kampanye mulai pilpres itu tahun 2014. Saya nggak pernah namanya milih Anda ya, walaupun nggak kenal-kenal juga, tapi nggak penampilannya kayaknya nggak meyakinkan kalau buat saya ya. Iya. Apalagi pas mulai ketika jadi kampanyenya itu, Masya Allah, ya Allah banyak banget, kayaknya bagus banget gitu, dan banyak orang yang terpesona, terpengaruh dengan janji-janji Anda. Iya, ya. Saya tuh nggak pernah pilih Pak Jokowi loh, beneran. Satu keluarga tuh nggak pernah pilih Pak Jokowi 2014, 2009, 2014. Iya. Ya, bahkan lagi dia mencalon gubernur pun saya udah bilang sama orang di Jakarta, jangan deh, jangan, saya bilang gitu. Itu hak saya loh untuk kayak gini ya Pak. Tapi yang bikin sebelnya itu tuh ya, kebijakan Anda itu dampaknya itu kita yang milih ikut-ikut juga kena. Sebel saya, tau nggak Pak? Barang-barang naik. Apalagi cari kerja susah, apalagi ya saya ini ngajar ya, walaupun saya cuma ngajar les ya, bimbel gitu ya. Kalau nggak ibu-ibu tuh pada ngeluh, aduh Bu, saya ini mau mendaftar SD susah, ini susah gitu kan ya. Jadi yang nggak milih Anda pun tuh kena efek sampingnya, efek negatif dari janji-janji Anda gitu loh. Apalagi Pak, tahu nggak Pak ya sekarang nih Pak ya, usaha susah, sepi. Kalau saya ini ke pasar-pasar, saya kadang suka nanya nih, Bu gimana Bu, gimana gitu kan. Saya kadang suka nanya nih sama tukang nasi uduk ya, tukang warung. Saya pun nih warung juga sebenarnya nih ya, tapi udah sepi, udah tutup Pak. Gara-gara tuh harga mahal naik, kita berjual murah susah, nggak bisa, untung dikit, akhirnya tutup gitu. Mereka pasti nyarinya yang murah-murah. Jadi apa ya? Jadi keberadaan Anda itu, janji-janji Anda itu nggak ada yang bermanfaat, nggak ada yang kena ke rakyat, semuanya pada susah. Malah sekarang yang milih Anda tuh ada tuh tetangga saya ya, nggak milih dia nih, susah hidupnya, akhirnya apa? Utang, pinjam sama saya juga gitu. Ya udah, milih dia, keluarga tuh milih dia. Berdampak juga gitu ya, kayaknya sih dia juga agak nyesel tuh milih dia ya. Yang nolong siapa? Bukan Bapak, tetangga-tetangganya. Ya, jadi peran Bapak itu paling nggak ciptakanlah harga-harga murah, apa-apa gampang. Oh, satu lagi nih Pak, anak mau dipaksa untuk vaksin. Kayak belakang ini kan mau dikasih suntikan polio tuh sama kita apa gitu. Dia bilang ini Bu, aku habis suntik tuh kamu mau disuntik, dipaksa sama gurunya, orang tuanya tahu nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi maaf ya kalau mau teriak merdeka, saya juga sebenarnya saya malu gitu ya. Kayaknya mau merdeka tapi sebenarnya kita nggak merdeka sebenarnya. Jadi itulah emak-emak ya, emak-emaknya pendukung Anies ya, atau anak Abah ya, yang keluar-keluar seperti itu ya. Dia semuanya menyalahkan Presiden Joko Widodo. Ada pajak ya, siapapun presiden ya kita tetap bayar pajak. Kemudian dia warungnya tutup, itu pun menyalahkan Pak Jokowi. Emangnya Pak Jokowi membangkrutkan toko Anda, warung Anda? Kan tidak. Aneh saja gitu ya. Jadi sungguh tidak realistis begitu ya. Saya melihat bahwa ini ada bahaya yang nyata. IKN itu bukan ibu kota negara, tetapi itu adalah istilah baru yang dicanangkan oleh Joko Widodo. Itu melegalkan bahwa Indonesia dia membuat negara baru. Sekali lagi, IKN itu bukan ibu kota negara. Kenapa? Kalau ibu kota negara harus minta pendapat rakyat. Ini kan tidak, ya kan?
kemudian anggaran pun compang-camping. Nah, sekarang ini IKN itu adalah satu simbol simbol dari kesombongan Joko Widodo sebagai raja. Jadi IKN itu adalah ibu kota kerajaan Nusantara, bukan ibu kota negara. Ya, jadi itu negara baru sekali lagi. Makanya saya tidak heran kalau kemudian mengatakan Istana Negara, Istana Bogor itu adalah simbol kolonialisme. Nah, begitu juga Luhut bilang, dia bilang bahwa Jakarta feodal. Lo kalau bilang lo feodal, lo ngapain jangan sini, pulang ke sana, ke Batak sana gitu loh, kan? Jangan tinggal di sini. Sekali lagi begitu juga kalau bilang itu Istana Negara dan Bogor itu feodal, lo pulang ke Solo. Nah, ini kan sama saya nonton pang rakyat kan gitu. Nah, jadi sekali lagi bila perlu tinggal di got. Nah, kalau dia alumni got, ya kan gitu loh. Nah, jadi oleh sebab itu hari ini berarti Joko Widodo memaklumkan sebagai musuh rakyat, ya kan? Ya, itulah pendukung Anies Baswedan yang begitu sangat sakit hati ya kepada Presiden Joko Widodo yang boleh dikata ya sudah menyatukan semua partai-partai yang tadinya tidak bersatu atau mendukung Prabowo Gibran, sekarang sudah rekonsiliasi nasional. Namun demikian yang bawah-bawah ini seperti orang-orang ini itu yang tidak mau menerima kenyataan bahwa bangsa Indonesia seharusnya bersatu. Mereka memang terlalu koar-koar, namun demikian pada kenyataannya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah ya, kalau omong memang nomor satu seperti Anies Baswedan. Tetapi kalau karya-karya ya tidak ada karya-karya yang dibanggakan ya. Parah.